Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 102 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Aiden Enzo berlari sepanjang jalan dan bergegas ke ruang tamu, ketika dia melihat Vivian Low dan Cheryl terbaring di tanah, dan dahi Vivian Low berlumuran darah, pipinya merah dan bengkak, dan dia diinjak-injak oleh seorang pria. Aiden Enzo sangat marah. Kemarahan ini melonjak ke langit, penuh dengan niat membunuh yang mengerikan seperti akhir dunia. Apalagi putrinya sendiri, Cheryl kecil yang lucu jatuh ke tanah, terisak dan tersedak, hanya dengan tangisan samar, "Ayah, selamatkan ibu." Marah, kemarahan yang mengejutkan, niat membunuh yang mengerikan. Pada saat ini, kemarahan di tubuh Aiden Enzo seperti pedang besar terhunus, membelah langit terbuka. Dengan aura itu, tidak ada yang berani mendekatinya sejauh beberapa kaki. Seluruh villa dipenuhi kemarahan Aiden Enzo. "Thorin Enzo, kamu mencari kematian." Aiden Enzo berteriak marah, dan melangkah maju. "Angkat kakimu dan tendang." Ledakan. Tendangan ini terlalu cepat, dan kekuatannya terlalu besar. Begitu Thorin Enzo mengangkat kepalanya, dengan senyum dingin masih tergantung di sudut mulutnya, Aiden Enzo menendangnya dan terbang beberapa meter jauhnya, membentur tiang tembok. Ledakan. Seluruh dinding retak. Thorin Enzo jatuh lemas di tanah, mencengkeram perutnya, muntah-muntah karena empedu. Dengan wajah cemberut, penuh ketidakpuasan dengan niat membunuh yang menggigit, Aiden Enzo berjalan ke arah Vivian Low. Berjongkok dan memeluknya dengan lembut, Aiden Enzo menarik napas dalam-dalam, menatap Vivian Low yang lembut dan penuh dengan bekas luka di lengannya. Berani memukul Vivian Low. Dia, Thorin Enzo, berani memukuli istrinya. Keluarga Enzo dipisahkan. Sial, itu harus dihancurkan. Saatnya membunuh. Sepupu Aiden Enzo, kamu akhirnya kembali. Untung aku tidak membunuhmu sekarang, kalau tidak kamu akan melihat beberapa mayat sekarang. Thorin Enzo akan bangkit dengan gemetar dari tanah, dan menyeka darah yang meluap dari sudut mulutnya, dengan mata dingin, dan menatap Aiden Enzo yang setengah berlutut di tanah dengan jijik. Satu-satunya pewaris keluarga Enzo di Pulau Tianxin. Hehe, itu sepotong sampah. Setelah diusir dari Pulau Tianxin selama 7 tahun, kualifikasi apa yang dia miliki untuk mewarisi keluarga Enzo? Apalagi sekarang larangan keluarga masih ada, dia benar-benar sia-sia. Inilah mengapa Thorin Enzo datang ke sini malam ini. Meskipun dia adalah tuan muda ke-6 dari keluarga yang terpisah, di matanya, seorang tuan muda tertua yang keluarganya dilarang sepertinya tidak dapat menyebabkan gelombang apapun. Selama Aiden Enzo disingkirkan, maka Thorin Enzo dapat mewarisi posisi kepala keluarga cabang, dan kemudian mencaplok keluarga utama, seluruh keluarga Enzo, dan seluruh Pulau Tianxin akan menjadi miliknya. Betul sekali, Thorin Enzo sombong dan mendominasi. Dia ambisius dan sombong. Namun, dia mengabaikan persiapan Aiden Enzo selama 7 tahun terakhir, atau dengan kata lain, dia sama sekali tidak memahami Aiden Enzo. Sudut mulut Aiden Enzo meringkuk menjadi senyuman yang sangat dingin, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, pupil matanya meledak dengan niat membunuh yang menusuk, dan berkata kepada Thorin Enzo, "Kamu telah menyentuh garis bawahku. Hari ini, tidak ada yang akan mencoba untuk membawamu pergi. Anda hanya tinggal di sini dan berlutut untuk meminta maaf kepada istri dan putri saya. Anda ingin saya berlutut dan meminta maaf kepada wanita jalang ini dan wanita jalang itu. Apakah kamu lupa siapa dirimu? Apakah kamu lupa identitasmu?" Aiden Enzo mengepalkan tinjunya, memeluk Vivian Low ke sofa di sampingnya, dan melirik ke 8 pengawal jas tunik di belakang Thorin Enzo. Pemisahan elit yang dipilih dengan cermat. Dia berkata dengan dingin, "Hari ini, kamu, Thorin Enzo, akan mati dengan mengenaskan." Thorin Enzo memandang Aiden Enzo dengan jijik, dia benar-benar tidak mengerti. Kualifikasi apa yang harus dikatakan oleh seorang sampah yang telah diusir dari Pulau Tianxin selama 7 tahun. Di mata Thorin Enzo, Aiden Enzo hanyalah seorang pengecut tanpa pewaris keluarganya. "Sepupu, saya harus mengatakan, saya belum melihat Anda selama 7 tahun,
dan Anda masih sangat menantang, tetapi tampaknya kita semua memiliki mata untuk seseorang. Anda gila? Itu Anda sebelumnya, tapi itu sekarang berbeda dikeluarkan dari keluarga, dan kamu masih dilarang, dengan apa yang kamu lakukan sekarang, apa yang kamu lawan Thorin Enzo. Thorin Enzo berkata dengan marah, matanya penuh penghinaan. Begitu kata-kata itu diucapkan, 8 pengawal berjas tunik Tiongkok di belakangnya berdiri dan mengepung Aiden Enzo. Thorin Enzo berkata dengan dingin, "Sepupu, dengarkan saran saya dan kembalilah bersama saya. Serahkan status Anda sebagai ahli waris. Hanya dengan cara ini istri dan putri Anda dapat aman dan sehat. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Bukan hanya istri dan anakmu, selama mereka adalah orang-orang di sekitarmu, aku akan menemukan mereka satu persatu, dan kemudian membuat mereka menghilang dari dunia ini." Menghilang. Ketika Geraldine Sol mendengar ini, hatinya bergetar hebat. Siapa pria ini? Beraninya dia mengatakan kata-kata yang begitu berani. Apakah dia benar-benar tidak takut tertangkap? Betapa sombongnya. Geraldine Sol sangat ketakutan, dia tidak akan pernah membiarkan keluarganya terlibat oleh Aiden Enzo, itu akan sia-sia. Aiden Enzo, apa yang masih kamu lakukan dengan Linglung? Cepat kembali bersamanya, jangan melibatkan aku dan putriku. Mulai sekarang, kamu keluar dari keluarga Lou kami, aku tidak punya menantu laki-laki. Putriku juga akan menceraikanmu. Kata Geraldine Sol langsung berdiri dari sofa, dia menunjuk ke arah Aiden Enzo dan berteriak. Adegan ini benar-benar lucu. Ketika Thorin Enzo melihatnya, dia tertawa terbahak-bahak, memandang Aiden Enzo dengan kasihan, dan berkata, "Sepupu, kamu sangat sedih. Ibu mertua bahkan tidak mengenalimu, jadi di mana kesombongan dan kesombonganmu, tahun-tahun itu berlalu. Apakah itu, orang busuk sepertimu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mewarisi keluarga?" Kualifikasi. Aiden Enzo sedikit menundukkan kepalanya, menatap Vivian Lou yang ada di sofa, dan berkata, "Selama bertahun-tahun, saya benar-benar tidak memiliki hak untuk mengatakan hal-hal seperti itu, tetapi..." Tiba-tiba, Aiden Enzo mengangkat kepalanya, menatap Thorin Enzo dengan mata membara, dan berkata dengan marah, "Semua yang saya miliki tidak akan pernah dipahami oleh Anda semut. Anda tidak akan pernah mendapatkan kualifikasi saya. Keluarga Enzo selalu memimpin." Setelah itu, mata Aiden Enzo berdenyut karena marah, dan dia mencegah serangan itu, dan tindakannya begitu cepat sehingga Thorin Enzo bahkan tidak lihat bagaimana dia bergerak. Ekspresi Thorin Enzo berubah, Aiden Enzo sebenarnya memiliki keterampilan yang sangat kuat. Bagaimana ini mungkin? Thorin Enzo tercengang, menyaksikan Aiden Enzo berurusan dengan pengawal yang dia bawa satu persatu. Itu semua adalah elit di antara elit yang dipilih dengan cermat oleh keluarga, dan mereka 1 lawan 10. Tetapi, sekarang, dia diperlakukan seperti orang-orangan sawah, 1 kaki setiap kali. Thorin Enzo sangat ketakutan sehingga wajahnya sepucat kertas putih, dan dia berdiri di sana dengan gemetar, tidak berani berbicara, bahkan tidak bernapas. Karena, dia menyaksikan tanpa daya saat Aiden Enzo menjatuhkan pengawal terakhir ke tanah. Pengawal yang tergeletak di tanah itu semuanya cacat. Bagaimana kamu memiliki keterampilan seperti itu? Kamu siapa? Thorin Enzo panik dan mundur beberapa langkah. Tidak berani mati lemas, dia menatap Aiden Enzo. Bagaimana ini mungkin? Dia diusir dari keluarga selama 7 tahun dan menjadi menantu yang tidak berguna selama 3 tahun. Dari mana berasal keterampilan yang begitu menakutkan? Aku sepupumu, Aiden Enzo. Kata Aiden Enzo, dan melangkah maju beberapa langkah menuju Thorin Enzo yang gemetar ketakutan. Saat ini, Thorin Enzo sangat ketakutan hingga dia kesal, jatuh ke tanah, terus merangkak mundur, dan berteriak terengah-engah, "Apa yang ingin kamu lakukan? Aku tuan muda ke-6 dari keluarga Enzo, kamu tidak bisa menyentuhku." Tuan muda ke-6, Aiden Enzo mencibir, dengan mata menggigil, dan memarahi, "Aku juga tahu bahwa kamu, Thorin Enzo, hanyalah tuan muda ke-6 dari keluarga terpisah. Kualifikasi dan identitas apa yang kamu miliki mengambil masalah di wilayahku? Apa yang kamu punya? Kamu memenuhi syarat untuk memukuli istri dan anak perempuanku. Kamu memaksaku untuk membunuhmu." Bang! Aiden Enzo menendang dengan kaki besar, menendang dada dan perut Thorin Enzo dengan ganas. Klik! Thorin Enzo memuntahkan seteguk darah, dan merasa beberapa tulang rusuk di dadanya patah. Rasa sakit yang menusuk membuatnya tidak bisa bernapas untuk waktu yang lama. "Apakah kamu, Thorin Enzo, melupakan perintah keluarga? Apa yang harus kamu lakukan saat melihat tuan muda keluargamu?"
Aiden Enzo berteriak marah. Thorin Enzo mencengkeram dadanya, berdarah dari sudut mulutnya, dan tersenyum dingin 2 kali. Mengutuk, hehe, apakah kamu pikir aku takut padamu? Apakah kamu tidak melihat siapa yang berdiri di luar sekarang? Thorin Enzo telah mengatur orang-orang di luar, yang merupakan penjaga pribadinya sejak dia masih kecil. Dia melihat ke gerbang, sosok yang keluar dari kegelapan, dengan cibiran ganas di sudut mulutnya. Dia berteriak pada Aiden Enzo, Aiden Enzo, tidak peduli seberapa kuat Anda, tidak masalah jika Anda mengalahkan pengawal yang saya bawa, apakah Anda masih bisa mengalahkannya? Teriak, bunuh istri dan putrinya untuk saya. Namun, di hadapan Thorin Enzo, sosok itu tidak bergerak, dan yang terakhir masih menyeret seseorang seperti anjing mati. Ledakan, sosok lemas dilemparkan oleh sosok di gerbang, dan berguling di tanah beberapa kali. Mata Thorin Enzo terkejut, dan dia menyaksikan tanpa daya bahwa pria yang telah dilemparkan dan yang anggota tubuhnya lumpuh ternyata adalah pengawal pribadinya. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu lagi, hanya untuk menyadari bahwa sosok itu sama sekali bukan miliknya, tetapi seorang pria tampan. Tuan, orang ini telah bersembunyi dalam kegelapan, jadi saya menyelesaikannya, kata Dejan Lois dengan acuh tak acuh, mengerutkan kening, dan mengamati situasi di ruangan itu. Aiden Enzo tidak melihat apa yang terjadi di belakangnya dari awal hingga akhir, menatap Thorin Enzo dengan mata dingin, dan berkata, siapa yang menyuruhmu datang? Kenapa, kamu Aiden Enzo masih berani membunuhku? Perintah keluarga pertama jika kamu berani membunuhku, kamu akan dikeluarkan dari keluarga, kehilangan statusmu sebagai ahli waris, dan dikeluarkan dari silsilah. Sejak saat itu kamu akan menjadi sampah. Thorin Enzo mendongak untuk langit dan tertawa. Arogan. Dia begitu mendominasi ketika kematiannya sudah dekat. Mata Aiden Enzo menjadi lebih dingin, dia menatap Thorin Enzo dengan mata membara, dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Matanya dingin dan bersinar, niat membunuh berkecamuk di seluruh rumah. Aiden Enzo menatap Thorin Enzo, berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, mengulurkan tangan dan meraih kerah bajunya, menariknya dari tanah, dan berkata dengan dingin, Thorin Enzo, karena kamu tidak menghargai hidupmu, apakah menurutmu aku menghargainya untukmu? Thorin Enzo mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, berdarah dari mulutnya, dan berkata dengan arogan, hehe, sepupu, jangan terlalu menakutkan. Jika kamu berani melakukannya, kamu pasti sudah melakukannya sejak lama. Itu tidak lebih dari membuatku takut, apakah kamu benar-benar berani membunuhku? Mungkinkah kamu bersedia menyerahkan statusmu sebagai pewaris keluarga? Keyakinan Thorin Enzo berasal dari perintah keluarga. Ras yang sama tidak boleh saling membunuh. Apakah menurutmu aku akan peduli dengan tatanan keluarga? Tiba-tiba, kata Aiden Enzo, dengan niat membunuh muncul di sudut matanya. Klik, melihat mata Aiden Enzo, seluruh tubuh Thorin Enzo gemetar, dan bertanya dengan sedikit gagap, apa yang kamu inginkan? Aiden Enzo mengangkat tangannya dan meninju perut Thorin Enzo dengan keras. Pemukulan itu membuat perut Thorin Enzo bergolak dan dia muntah darah. Ledakan. Kemudian, Aiden Enzo menendang lagi, langsung menendang. Dia menendang dada dan perut Thorin Enzo dengan keras. Selain tendangan sebelumnya, setidaknya 5 atau 6 tulang rusuk patah. Sekarang, Thorin Enzo terbaring di tanah seperti anjing mati, kata-katanya kesakitan, dan napasnya berdarah. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku tuan muda ke-6 dari keluarga yang terpisah. Thorin Enzo meremas kalimat ini melalui giginya, melihat Aiden Enzo mengepalkan tangan besinya dan berjalan ke arahnya dengan wajah dingin. Pada saat itu, dia akhirnya merasakan nafas kematian. Aiden Enzo, dia benar-benar berani membunuh orang. Thorin Enzo, kamu menggertak istriku, memukul putriku, dan berulang kali menantang garis bawahku. Bahkan jika kamu adalah tuan muda dari keluarga yang terpisah, aku akan membunuhmu hari ini, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kata Aiden Enzo, ledakan dengan satu pukulan. Pukulan ini telah mengumpulkan terlalu banyak kemarahan. Thorin Enzo menyempit, dia melihat tangan besi jatuh di wajahnya, dan berteriak keras, kakek, selamatkan aku. Selamatkan cucu. Tiba-tiba, ada teriakan dingin dari pintu. Berhenti, siapa yang berani menyentuh cucuku? Seorang lelaki tua berbaju tang abu-abu tiba-tiba muncul di pintu villa. Di belakangnya berdiri selusin penjaga, semuanya sedang menonton pemandangan di ruang tamu.
Pria tua berbaju tang ini memiliki pelipis abu-abu, wajah dingin, hidung bengkok, dan mata yang sulit diatur. Dengan tangan di belakang, dia tidak marah dan agung, dan memiliki aura seseorang yang telah lama berkuasa. Apalagi, di sampingnya, Camellia Emer masih berdiri. Mengenakan gaun one piece putih, menggendong kucing putih kerajaan Persia dengan pupil ganda di lengannya, dengan cibiran samar di sudut mulutnya. Aiden Enzo tiba-tiba berhenti di udara dengan pukulan, berbalik dan melihat lelaki tua itu. Ketika Thorin Enzo melihat lelaki tua dalam setelan tang, dia sangat gembira, berpikir bahwa dia telah diselamatkan, dan berteriak putus asa, dengan ingus dan air mata, "Kakek, kamu akhirnya di sini, cepatlah, kamu harus memberi pelajaran pada sampah ini." Dia menggertak sesama klannya, "Tetapi juga untuk membunuhku, kakek. Anda harus menghukumnya dengan keras, dan yang terbaik adalah bersatu dengan semua paman di Balai Penegakan Hukum untuk mencabut statusnya sebagai ahli waris." Thorin Enzo meratap dengan air mata. "Aiden Enzo, kamu sangat berani, kamu berani melakukan kejahatan di bawah hidungku. Kamu mencemooh tatanan keluarga, dan kamu adalah akar bencana yang sama. Menurut hukum, kamu harus dikeluarkan dari keluarga dan dicabut dari identitas pewaris keluarga Enzo." Pria tua bersetelan tang menggendong punggungnya, menatap Thorin Enzo yang dipukuli habis-habisan di tanah, lalu berkata dengan dingin kepada Aiden Enzo. "Sialan Aiden Enzo, berani melakukan pembunuhan di depan wajahnya, apakah dia menganggap serius pamannya?" Aiden Enzo mengerutkan kening. Jelas, mereka tidak menyangka orang-orang dari Balai Penegakan Hukum Keluarga akan datang ke Sanjiang. Dia melirik Camellia Emer, "Mungkinkah karena insiden paman kedua? Mengapa, kamu, Aiden Enzo, tidak tahu harus memanggilku apa ketika kamu melihatku?" Yuande Enzo berkata dengan dingin, masih dengan tangan di belakang, wajahnya penuh dengan embun beku. Dia berasal dari Balai Penegakan Hukum Keluarga Enzo. Ada total 10 anggota keluarga di Aula Penegakan Hukum, mereka dipilih dengan cermat oleh keluarga utama dan keluarga cabang. Mereka semua adalah tokoh senior yang berpengaruh dalam keluarga, dan mereka adalah orang-orang yang secara ketat mematuhi perintah keluarga. Apalagi, dalam satu aspek, mereka mewakili wajah dan ancaman keluarga. Oleh karena itu, ketika anak-anak keluarga Enzo biasa melihat mereka, itu seperti tikus melihat kucing dan merangkak sampai mati. Selama seseorang sedikit melanggar tatanan keluarga dan ditegur, itu akan menjadi setidaknya 3 bulan kurungan di sebuah rumah hitam kecil. Kamar hitam kecil di Balai Penegakan Hukum Keluarga Enzo seperti mimpi buruk. "Paman Yuande." Aiden Enzo mengerutkan kening, tapi masih memanggil. Baru kemudian Yuande Enzo masuk, melirik Thorin Enzo yang sedang berbaring di tanah, menoleh dan berkata kepada Aiden Enzo, "Menindas keluarga yang sama, apakah Anda ingat apa pasal 17 dari tatanan keluarga? Apakah Anda membaca setiap hari?" Instruksi. Menghadapi pertanyaan agresif Yuande Enzo, mata Aiden Enzo menjadi lebih dingin. Orang tua ini jelas tidak pandang bulu dan ingin melabeli dirinya sendiri sebagai topi besar. "Paman, mengapa kamu tidak bertanya padaku mengapa aku memukulinya?" Aiden Enzo bertanya dengan dingin. "Ada kemarahan di hatiku. Itu adalah kemarahan terhadap Yuande Enzo. Untuk pria yang tidak sopan. Separuh dari barang lama di Aula Penegakan Hukum adalah barang lama dengan ide yang kokoh." Yuande Enzo hanya menatap dingin ke arah Vivian Lou dan ceril di sebelahnya, dan tidak memperhatikan sama sekali, berkata, "Seorang wanita dan bajingan tanpa dasar, Thorin akan dipukuli. Dan kamu adalah pewaris keluarga. Kamu masih pewaris, beraninya kamu jika kamu tidak peduli dengan perintah keluarga seperti ini. Apakah kamu menganggap serius paman? Apakah kamu menganggap serius perintah keluarga? Dan tidakkah kamu menganggap serius perpisahan keluarga kita?" Agresif. Satu demi satu pertanyaan. Suasananya dingin, dan akan meledak. Mata Aiden Enzo penuh dengan kedinginan. Ini adalah pertama kalinya dia merasa marah. Itu hanya omong kosong. Topi tinggi ini benar-benar dilepas dengan santai. Kakek dan cucu memang keturunan yang sama. Melihat Aiden Enzo tidak berbicara, Yuande Enzo langsung berkata dengan marah, "Aiden Enzo, mulai sekarang, saya akan menghukum Anda selama 3 bulan kurungan, segera berangkat dan pada saat yang sama memotong semua belenggu yang Anda miliki. Di sini, adapun istri dan anak-anak Anda, kami akan mengurus mereka. Kurungan, istri dan anak-anak mengatur sendiri." Aiden Enzo tersenyum, sungguh paman dari Balai Penegakan Hukum, keluarga cabang yang luar biasa. "Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya, Aiden Enzo, adalah kesemek yang lembut, hanya dicubit dengan santai?"
Aiden Enzo, saya menyarankan Anda untuk berpikir jernih. Jika Anda berani melanggar perintah saya dan tidak mematuhi balai penegakan hukum saya, Anda harus sangat jelas tentang hasil yang menunggu Anda. Bahkan jika Anda tidak memikirkan diri sendiri, Anda juga harus pikirkan tentang itu untuk istrimu, anak-anak pikirkan tentang itu. Yuande Enzo berkata dengan dingin. Kalimat ini memiliki arti mengancam. Aiden Enzo mengerutkan kening, menatap Vivian Low dan Cheryl yang berbaring di sofa, dan merasa sangat marah. Dejan Lois telah berdiri di samping sepanjang waktu, dan telah menyiapkan segalanya. Selama Tuan Muda memberi perintah, semua orang ini harus tetap tinggal. Pada saat ini, Dejan Lois sedang marah, dan belum pernah melihat pembagi yang kurang ajar seperti itu. Camelia Emer berdiri di sela-sela menonton pertunjukan dari awal sampai akhir, menggoda kucing Persia di pelukannya. Melihat Aiden Enzo tetap diam, Yuande Enzo mencibir, memberi isyarat kepada para penjaga di belakangnya, dan berkata, bawa Thorin kembali. Begitu kata-kata itu jatuh, para penjaga berjalan ke ruang tamu dengan megah, mendukung Thorin Enzo, dan berjalan keluar dari ruang tamu. Ketika Thorin Enzo melewati sisi Aiden Enzo, dia berhenti, mencengkeram dadanya, dan berkata dengan suara dingin yang provokatif, Aiden Enzo, sepupuku tersayang, kamu bukan satu-satunya pewaris keluarga, kamu akan membunuhku. Marah? Kamu tidak gila, kenapa kamu bertingkah seperti anjing sekarang? Lihat istri dan anakmu, aku memukulnya, hahaha, kamu acuh tak acuh. Sampah. Thorin Enzo tertawa tidak sopan, sama sekali tidak ada yang perlu ditakutkan. Dengan kakeknya di sini, beraninya Aiden Enzo lancang. Tentu tidak. Lagi pula, Thorin Enzo terbatuk hebat, menatap Vivian Low dan Cheryl, dan berkata, kalian berdua pelacur, cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Dia berjalan keluar dari ruang tamu dengan bantuan. Yuande Enzo juga tinggal sebentar, dan akhirnya berkata kepada Aiden Enzo, saya harap Anda menjaga diri sendiri. Saya pasti akan melaporkan masalah hari ini ke Balai Penegakan Hukum. Sebaiknya Anda bersiap-siap. Setelah selesai berbicara, Yuande Enzo melambaikan lengan bajunya dan hendak pergi bersama orang-orangnya. Saat ini, Aiden Enzo, yang diam selama ini, mengepalkan tinjunya dengan keras. Kedua tinju berwarna merah dan ungu. Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba, matanya meledak dengan cahaya dingin, lekat-lekat menatap kakek dan cucu Thorin Enzo dan Yuande Enzo yang berjalan keluar dari ruang tamu, dan berteriak, hari ini, siapapun yang berani keluar dari villa ini selama setengah langkah akan berakhir dengan kematian. Suara Aiden Enzo jatuh, dan pada saat yang sama, puluhan kendaraan komersial hitam berkumpul di luar Istana Kekaisaran nomor 1 di Longcheng Bieyuan. Pemimpinnya adalah mobil Peugeot Tergio Ziso, Maybach hitam. Desir, lusinan kendaraan komersial hitam, pintu terbuka, satu demi satu preman berjas hitam melompat keluar dari mobil, semuanya. Tergio Ziso keluar, melepas topi di kepalanya, dan bergegas ke villa. Tiba-tiba, belasan preman berjas hitam mengepung seluruh halaman di luar villa. Yuande Enzo dan yang lainnya melihat pemandangan ini. Dengan gemetar, dia menoleh dan menatap Aiden Enzo, dan bertanya, Aiden Enzo, apa yang ingin kamu lakukan? Aiden Enzo setengah berlutut di depan sofa saat ini, dengan lembut menyentuh Vivian Low dan Cheryl, dan memberi isyarat kepada bawahan Tergio Ziso yang masuk, bawa mereka ke rumah sakit dulu. Vivian Low menatap Aiden Enzo dengan bingung. Air mata mengalir di sudut matanya, dan dia bergumam, suamiku, jangan main-main. Saat ini, Vivian Low masih mengkhawatirkan Aiden Enzo. Karena dia juga mendengar anggapan umum bahwa hubungan antara keluarga Aiden Enzo sangat rumit. Tidak apa-apa, jangan khawatir, aku punya ukuran sendiri. Aiden Enzo tersenyum lembut, melihat bawahannya mengeluarkan Vivian Low dan Cheryl, lalu matanya langsung memerah, dan dia sangat marah. Kemudian, selangkah demi selangkah, dia menginjak ubin lantai dengan tap-tap, memainkan konser piano kematian, memukul hati Yuande Enzo dan lainnya. Ini menakutkan. Hari ini, aku, Aiden Enzo, sebagai pewaris keluargaku, secara resmi memisahkan keluargamu dari garis keturunan Yuande Enzo, dan mengeluarkan perintah pengusiran. Jika ada yang tidak patuh, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Kata Aiden Enzo, sudah memiliki tambahan token di tangannya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dia berteriak, ini perintah jenderal, siapa yang berani tidak patuh. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Satu pesanan. Semua orang terkejut, terutama Yuande Enzo dan yang lainnya, serta Camelia Emer,
yang wajahnya pucat saat ini. Jenderal, ternyata itu adalah perintah Kaisar. Penuh kebencian, sialan Brilio Enzo, sebenarnya menyerahkan hal penting seperti ini ke Aiden Enzo. Yuande Enzo panik, matanya berputar, memperlihatkan cahaya dingin. Dia tidak menyangka bahwa Aiden Enzo kecil akan benar-benar memiliki perintah penguasa di tangannya, yang merupakan kunci pas batu giok yang dapat memobilisasi angkatan bersenjata keluarga Enzo sesuka hati. Itu adalah warisan keluarga Enzo. Camelia Emer tidak bisa tetap tenang saat ini, wajahnya menjadi dingin. Matanya tergerak, dan dia menatap lurus ke arah kunci pas batu giok di tangan Aiden Enzo. Dia sudah lama menginginkan benda ini, tetapi dia tidak menyangka Brilio Enzo akan memberikannya kepada Aiden Enzo lebih awal. Sial, Aiden Enzo, kamu berani. Sombong, apakah menurutmu aku, Yuande Enzo, dapat diusir dari keluarga Enzo dengan perintah umum? Kamu delusi. Aku pamanmu, aku saudara kakekmu, itu Yuande Enzo. Saya adalah anggota tetap Direktur Balai Penegakan Hukum. Yuande Enzo sangat marah, menunjuk Aiden Enzo dan berteriak. Apa dia tidak panik? Panik. Torin Enzo juga ketakutan, dia mengerti arti perintah komandan sejak dia masih kecil, ini setara dengan penjaga kekaisaran yang diberikan oleh kaisar kuno. Dan itu adalah pasukan jutaan. Sangat menakutkan. Kakek, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Dia memiliki perintah kaisar di tangannya, sudah berakhir, keluarga kita sudah berakhir. Torin Enzo panik, didukung oleh para penjaga, dan dahinya dingin keringat. Dia telah mendengar bahwa Brilio Enzo pernah menggunakan perintah kaisar untuk menghancurkan kekuatan hitam di suatu negara, dan kemudian langsung mengambil alih negara kecil itu. Diam, berdiri untukku, mengapa cucuku Yuande Enzo panik? Aku ingin melihat mengapa dia mengeluarkan garis keturunanku dari Yuande Enzo hari ini. Kita berasal dari klan yang sama, kata Yuande Enzo dengan dingin. Sudut matanya dingin, dan seringai ganas muncul di sudut mulutnya. Saat ini, Tergio Ziso sudah mengepung seluruh istana nomor 1 dengan orang-orang, luar dalam, semua preman berjas hitam. Tuan Enzo, semuanya sudah diatur. Tergio Ziso berdiri dengan hormat di samping Aiden Enzo dan berkata, matanya berkedip, dan dia melirik ke arah orang di seberangnya. Dia juga menerima perintah secara tiba-tiba, jadi dia buru-buru mengerahkan anak buahnya untuk bergegas. Zeran Grus yang terluka parah dan telah dikirim ke rumah sakit. Tergio Ziso mengikuti, Zeran Grus baru-baru ini berada di dekat istana nomor 1. Jelas, Zeran Grus gagal memberitahu insiden malam ini dengan segera, mungkin karena serangan lawan terlalu cepat dan terlalu kejam. Aiden Enzo mengangguk, matanya dingin saat ini, alisnya berkerut rapat, matanya berkedip-kedip karena amarah yang mengerikan. Dia menatap Yuande Enzo dan berkata, hanya karena aku pewaris keluarga Enzo, dan hanya karena perintah kaisar di tangan saya, hari ini, saya akan menyingkirkan Anda bercabang dari garis keturunan Yuande Enzo. Aiden Enzo sangat marah, cabang ini dari garis keturunan Yuande Enzo, meskipun dia adalah pamannya, terlalu sombong dan sombong. Terutama pelecehan yang diterima Vivian Lou dan putrinya Ceril barusan, dia tidak akan pernah duduk diam. Jadi bagaimana jika mereka dibunuh? Jadi bagaimana jika dia melanggar tatanan keluarga dan diperiksa bersama oleh Balai Penegakan Hukum? Hari ini, aku, Aiden Enzo, ingin melihat orang-orang itu dalam kegelapan, apa yang akan terjadi padaku jika mereka membuatku kesal? Apa nasib menindas istri dan anak-anak saya? Para penjaga yang dibawa oleh Yuande Enzo semuanya diam saat ini. Karena mereka telah dipilih dengan cermat sejak kecil hingga dewasa. Ini secara ketat mengikuti perintah tuannya. Saat ini, begitu perintah jenderal keluar, mereka tidak punya pilihan selain minggir dengan patuh. Melihat perintah raja dan jenderal seperti melihat Gustavo Enzo. Tetapi pada saat ini, Camelia Emer, yang diam selama ini, berdiri, dengan mata dingin, dan berkata, Aiden Enzo, saya menyarankan Anda untuk berhenti, Anda harus tahu. Paman Yuande adalah Direktur Penegakan Hukum, perwakilan dari Aiden Enzo. Instruksi Anda, tidak baik bagi Anda jika Anda melakukan ini. Camelia Emer awalnya ingin memanggil seseorang dari Balai Penegakan Hukum untuk datang ke Sanjiang untuk memperingatkan Brilio Enzo, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Torin Enzo, cucu Yuande Enzo, sebenarnya akan datang ke istana nomor 1 untuk membuat masalah. Itu hanya kegilaan. Bagaimanapun, Aiden Enzo adalah pewaris keluarga, dan dia, seorang tuan muda dari keluarga yang terpisah, berani menjadi begitu sombong. Dia juga mengalahkan Vivian Lou dan Ceril.
Camelia Emer telah lama melihat dengan jelas bahwa Vivian Low dan Cheryl jelas merupakan lawan Aiden Enzo. Masalah ini tidak akan dilepaskan. Sambil berbicara, Camelia Emer menatap dingin ke arah Thorin Enzo, leluhur generasi kedua yang tidak punya otak. Orang seperti itu, yang lahir di keluarga cabang, benar-benar mencemarkan keluarga cabang keluarga Enzo. Camelia Emer, apakah kamu ingin mengurus masalah ini? Aku menyarankan kamu untuk mempertimbangkannya dengan hati-hati. Aku tidak akan memindahkanmu karena namamu Camelia Emer dan karena kamu milik keluarga Emer. Tetapi jika kamu berani menghentikanku hari ini, keluarga Emer tidak akan ada. Itu perlu. Aiden Enzo menoleh, matanya memantulkan cahaya dingin, menatap Camelia Emer dengan tegas. Tampilan itu, penuh niat membunuh dan peringatan. Camelia Emer gemetar saat melihat tatapan ini, dia tidak pernah mengalami niat membunuh yang begitu dingin dari Aiden Enzo. Samar-samar melampaui ayahnya, Gustavo Enzo. Betul sekali, niat membunuh itu tidak terkalahkan. Camelia Emer tidak punya pilihan selain melirik Yuande Enzo. Kemudian dia mengulurkan tangan gioknya yang ramping, dan ada juga kunci pas giok sederhana di antara ibu jarinya. Dia berkata dengan dingin, Aiden Enzo, Anda tidak hanya memiliki perintah komandan, tetapi saya juga memilikinya. Meskipun arti dari perintah kedua komandan kita berbeda, pada saat ini, mereka memiliki urutan yang sama. Setelah selesai berbicara, Camelia Emer melanjutkan berkata, para penjaga keluarga Enzo mendengarkan perintah dan bersumpah untuk melindungi garis keturunan Yuande Enzo sampai mati. Jika Aiden Enzo bersikeras untuk bertindak sembrono, aturan ketiga dari perintah keluarga adalah membunuh orang-orang dari keluarga yang sama tanpa pandang bulu, buang anggota tubuh mereka, dan antar mereka kembali ke aula leluhur. Di istana nomor 1, cuaca dingin. Para penjaga yang tidak berani bergerak saat ini, mendapat perintah saat ini, dan mereka semua menunjukkan sikap anti pengepungan, termasuk Yuande Enzo dan penjaga ketat lainnya. Yuande Enzo mencibir di dalam hatinya, dan berkata dengan lancang, Aiden Enzo. Saya pikir ini pelanggaran pertama Anda. Mari kita tidak peduli tentang masalah hari ini untuk saat ini. Bagaimana kalau kita biarkan saja? Yuande Enzo juga tahu bahwa itu mungkin tidak menjadi hasil yang bagus malam ini, terutama jika Aiden Enzo memiliki perintah kaisar dan jenderal di tangannya, ini benar-benar pertarungan sampai mati, tidak ada gunanya. Oleh karena itu, Yuande Enzo memilih untuk menyerah. Namun, Aiden Enzo tertawa dingin, saya mengatakannya, hari ini, garis keturunan Yuande Enzo Anda akan musnah. Begitu kata-kata itu jatuh, puluhan preman yang dibawa oleh Tergio Ziso mengeluarkan tongkat anti huru hara dari pinggang mereka dalam sekejap. Desir. Aksinya seragam, seluruh udara dipenuhi dengan bau dingin. Camelia Emer juga berteriak dengan dingin, Aiden Enzo, beraninya kamu. Dia tidak menyangka situasinya akan menjadi begitu sulit. Apakah dia benar-benar berani melakukan itu? Ini adalah Yuande Enzo, termasuk tebakan Camelia Emer tentang Aiden Enzo. Melihat tanpa daya saat Aiden Enzo mengangkat telapak tangannya, lalu menjatuhkannya dengan cepat, seperti tebasan pedang tajam, dia berteriak, tekan. Saat ini, Camelia Emer dan yang lainnya. Dari teriakan marah Aiden Enzo, dia akhirnya merasakan amarahnya yang mengerikan. Dia benar-benar datang. Beraninya dia mengabaikan perintah kaisar dan keluarga. Aiden Enzo, beraninya kamu. Kamu membenci perintah keluarga Enzo dan perpisahan kita. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mewarisi keluarga. Aku akan kembali, dan aku akan mencabut status pewarismu. Yuande Enzo berteriak marah, benar-benar meledak. Tetapi bahkan jika dia berteriak, itu tidak akan berguna sama sekali. Orang-orang Tergio Ziso berkerumun, berkelahi dengan penjaga yang dibawa oleh Yuande Enzo dalam sekejap. Adegan itu sangat kejam, meskipun orang-orang Tergio Ziso sangat kuat, tapi dibandingkan dengan penjaga Yuande Enzo, mereka lebih buruk. Kekuatan kedua belah pihak hanyalah untuk menutupi perbedaan angka. Meski agak tragis, setelah puluhan menit bertempur, semua penjaga Yuande Enzo ditindas. Bahkan Yuande Enzo sendiri ditahan oleh backhand Dejan Lois. Berlutut di rumput, Camelia Emer di sana secara alami merasa tidak nyaman, tetapi di belakangnya ada seorang asisten pribadi yang menjaganya dan mempertahankan postur tubuh yang sejuk dan mulia. Aiden Enzo hanya menatap Nikita Emer dan Camelia Emer di belakangnya dengan dingin. Dia belum berencana untuk mendekati Camelia Emer. Tidak apa-apa, biarkan dia melihat apa yang bisa dia lakukan. Aiden Enzo melangkah maju beberapa langkah, berjalan menuju Yuande Enzo perlahan,
menatap pamannya yang baru saja sombong, dan berkata dengan dingin, Yuande Enzo, sebagai pewaris keluargaku, sekarang aku secara resmi mengeluarkan perintah pengusiran. Kamu, Yuande Enzo, ditendang keluar dari keluarga Enzo. Silsilah Yuande Enzo, mundur dari Pulau Tianxin dalam waktu 3 hari, dan mereka yang melanggarnya akan dibunuh tanpa ampun. Begitu dia selesai berbicara, Aiden Enzo langsung menarik tongkat kerusuhan diserahkan oleh Tergio Ziso, dan tongkat itu jatuh dengan marah, langsung menjatuhkan anggota tubuh Yuande Enzo dan Torin Enzo di tempat. Hancur menghancurkan, dinonaktifkan seumur hidup. Apa, ada jeritan lagi dan lagi. Pada saat ini, Yuande Enzo sedang berbaring di rerumputan seperti lumpur, seluruh tubuhnya berkedut karena rasa sakit yang hebat. Dia mengutuk, Aiden Enzo, kamu akan mati. Kamu berani menggertak garis keturunan Yuande Enzo seperti ini, kamu hanya menunggu kemarahan keluarga cabang. Balai Penegakan Hukum tidak akan membiarkanmu pergi. Yuande Enzo membencinya. Satu kesalahan, seluruh permainan hilang. Sungguh, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku melenyapkan garis keturunan keluarga cabang Yuande Enzo. Kata Aiden Enzohan dengan rasa dingin yang ganas di sudut matanya. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.